Saya rekam, share screen. Ya, mohon maaf ya, minggu kemarin seharusnya ada penjelasan materi, cuma saya ambil dari referensi penjelasan dari dosen lain. Nggak apa-apa sih ya, buat kalian pelajari aja dulu. Jadi, yang kemarin udah dipelajari kan ya, videonya udah disimak ya. Slide-nya juga sudah dibaca ya. Jadi saya tinggal, kalau bisa sih saya pengennya sih dua sekaligus nih. Ya, 2 pertemuan sekaligus. Bisa nggak kira-kira ya? Jadi supaya nggak terlalu kita ketinggalan materi, karena kan ngepas banget nih waktunya ya. UAS itu kalau nggak salah sudah mulai bulan Januari. Dan kita kepotong Desember liburan cuti bersama ya biasanya ya di bulan Desember. Nah, kalau saya lihat sih udah ada belum kalender akademiknya untuk cuti bersama? Yang bulan Desember. Bulan Desember itu kalau nggak salah, nah biasanya nih tanggal 23 lah. Ya, ini 24-nya sudah libur nih, karena kan biasanya ada Natalan ya. Tanggal 25-nya Natal, masuk-masuk lagi kita tanggal 2 Januari. Jadi libur akhir tahun sekaligus libur Natal. Ya, tapi kita tunggu pengumuman resminya ya. Kita tunggu tanggalnya aja. Ya, jadi makanya kita mesti kebut nih. Oh iya, saya lihat lagi dulu ya. Sekarang kita ada di tanggal 24. 24 ini kalau seharusnya pertemuan 11 ya, 11, 12, 13, tanggal 8, kemudian 14, 15. Nah, pas nih. Jadi tanggal 22-nya sebelum libur kita masih bisa pertemuan. Jadi pas buat ngejelasin sampai ke pertemuan 15. Pertemuan 16-nya kan biasanya udah langsung UAS ya. Jadi Januari awal langsung UAS. Ya, biasanya begitu masuk liburan langsung UAS nih, ya. Karena tanggal-tanggalnya mepet. Oke, berarti kita mulai dari awal pertemuan 10 ya, yaitu tentang metode divide and conquer, ya. Nah, ingat divide itu kan berarti pembagian ya, dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Kalau conquer apa? Conquer? Teknik dalam conquer? Ya, apa? Nah, diurutkan. Ya. Teknik divide memilah data nilai-nilai elemen dari rangkaian data menjadi 2 bagian. Ya, dan mengulangi pemilahan hingga suatu elemen terdiri maksimal 2 nilai. Ya, kalau misalkan satu nilai dibagi-bagi berarti kan jadi 2 nilai. Ya. Nah, ini menurut Sonita dan Nurtaneo tahun 2015. Nah, sedangkan conquer mengurutkan masing-masing data nilai elemen. Mengurutkan masing-masing data nilai elemen. Ya, jadi diurutkan. Jadi ada susunan nilai. Kemudian dengan teknik conquer diurutkan nilai-nilai tersebut. Ya, teknik nilainya. Prinsip dasar membagi n input menjadi k subset input yang berbeda. Ya. Dan kurung 1 kurang dari k kurang dari n. Nah, ini untuk prinsip dari divide ya. K subset input tersebut akan terdapat K subproblem. Ya, kan dari input dibagi-bagi kan yang namanya dibagi berarti ada dipilah. Ya, jadi ada subproblemnya. Kemudian setiap subproblem mempunyai solusi menjadi K subsolusi. Ya, setiap subproblem mempunyai solusi menjadi K subsolusi. Karena kan urutan anaknya ya kan subproblem. Kemudian mempunyai solusi. Nah, solusi mempunyai subsolusi. Ya. Dari K subsolusi akan mendapatkan solusi yang optimal. Ya.
Jika subproblem masih besar, ya, maka divide and conquer. Ya, jadi kan misalkan ada masalah, ya. Kemudian dengan menggunakan teknik divide and conquer, kita cari solusi dari permasalahan tersebut sampai dia selesai masalahnya. Nah, berarti kan perlu sub-sub atau bagian-bagian. Ya kan, kalau misalnya kita bikin bab 1 misalkan ya, bab 1 satu-satu. Nah, itu kan subbabnya. Bab satunya kan judulnya ya, masalahnya gitu. Nah, satu-satu itu adalah subbabnya. Gitu, atau subbagian. Bentuk umum proses metode divide and conquer ya dapat terlihat sebagai berikut. Nah, ini an input ya, ketika di input ya. Kemudian nah hasil keluarannya kan dibagi-bagi ya, namanya di divide ya. Dibagi, dipecah menjadi input 1, and input 2, and input 3 sampai K. K ini maksudnya sampai sebanyaknya inputnya tersebut. Ya, nah, kemudian dari input ini dipecahkan subproblemnya. Ya, subproblem 1, subproblem 2, subproblem 3, subproblem K. Kemudian dari subproblem 1 dicari solusinya kan. Ya, ketemu solusinya, subsolusi 1, subsolusi 2, subsolusi 3, subsolusi K. Nah, kemudian baru dari solusi-solusi ini cari yang paling optimal. Nah, optimal ini misalkan ada dia paling cepat dalam pencarian masalahnya, kemudian dengan waktu terpendek, kemudian tidak ribet, tidak ruwet dalam memecahkan masalahnya. Nah, itu dipilih yang paling optimal. Ketemulah solusi optimal. Gitu, ya. Itu divide and conquer. Kemudian dalam metode divide and conquer ini ada yang namanya metode sorting. Ya, sorting berarti kan pengurutan. Ya, jadi kan masuknya ke conquer tuh mengurutkan bilangan-bilangan kan. Nah ini sorting ini masuk ke teknik conquer. Ya, pengertian sorting ya, yaitu proses pengaturan sederetan data ke dalam suatu urutan atau susunan urutan tertentu. Berarti susunan urutannya. Ya. Data yang diurutkan dapat berupa data bilangan, data karakter, maupun data string. Ini menurut Sitorus 2015. Nah, macam-macam metode sorting. Ya, ada selection sort, bubble sort, merge sort, quick sort, insertion sort. Ya, selection berarti kan dipilih pemilihan. Bubble berdasarkan gelembung-gelembung udara atau gelembungan namanya bubble ya, gelembung udara lah ya. Merge berarti digabung, kemudian quick dengan cara tercepat, insertion dengan cara disisipkan. Ya, jadi pengurutannya itu dengan cara disisipkan. Hal yang mempengaruhi kecepatan algoritma sorting adalah jumlah operasi perbandingan dan jumlah operasi pemindahan data. Ya, operasi perbandingan dan jumlah operasi pemindahan data. Yang pertama adalah selection sort. Ya. Oke, yang pertama adalah selection sort. Ini kita masuk ke divide and conquer. Soal saya jelas ya? Soal saya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke, metode sorting. 1, selection sort ya. Yang pertama kita masuk ke selection sort. Teknik selection sort yaitu dengan cara memilih elemen ya atau proses kerja dengan memilih elemen data terkecil. Untuk kemudian ya, jadi pilih dulu data yang terkecil. Kemudian dibandingkan dan ditukarkan dengan elemen pada data awal. Jadi dari sederetan bilangan, kita cari dulu bilangan tersebut yang paling kecil yang mana. Nah, kalau misalkan bilangan paling kecil ada di depan, berarti tidak perlu dipindahkan. Tapi kalau misalkan bilangan terkecil itu ada di belakang, berarti pindahkan dan tukarkan ke bagian depan. Itu selection. Nah, tekniknya seperti itu. Jadi misalkan ada urutan bilangannya ada 10, berarti kita bandingkan dulu mana yang paling kecil dari 1 sampai 10. Kalau misalkan di urutan ke-8, pindahkan urutan ke-8 itu ke posisi 1. Kemudian geser. Ya, lakukan data tersebut sampai hasilnya sudah
berurutan. Ya, berurutan semua datanya. Nah, caranya gimana? Nah, ini ya prinsip kerjanya ya. Pertama, pengecekan dimulai dari data ke 1 sampai dengan data ke N. Misalkan 1 sampai 10. Berarti kita cek satu-satu. Kemudian yang kedua, tentukan bilangan dengan indeks terkecil dari data bilangan tersebut. Nah, cari bilangannya yang paling terkecil yang mana? Ya. Nomor 3, setelah ketemu yang paling kecil, tukar. Tukar bilangan tersebut dengan bilangan pertama. Ya. Lalu yang keempat, lakukan langkah 2 dan 3 untuk bilangan berikutnya. Jadi diulang terus ya sampai dia susunannya sudah optimal. Nah, contoh. Ini ada 22. 22 10. Selection sort. Ada bilangan 22. Oke, 22 10 15 3 8 2. Nah, dari deret bilangan ini, yang paling terkecil yang pertama yang mana? 2, Bu. Ibu. 2. Nah, berarti 2. 2 ini kan ada di paling belakang. Ya. Nah, ketika 2 di paling belakang, kita berarti urutkan dulu. Ya. Nah, kita cari dulu nih. 2 dengan 8. Ternyata masih kecil 2. Ya kan? 2 dengan 3 masih kecil 2. 2 dengan 15 masih kecil 2. 2 dengan 10 masih kecil 2. 2 dengan 22 masih kecil 2. Berarti 2 pindah ke paling depan. 2. Nah, dua-duanya pindahnya kemana? Dua-duanya bergeser atau pindah tukar tempat sama tempatnya 2? Bergeser, Bu. Bergeser. Bertempat, Bu. Nah, yuk, bergeser atau tukar tempat? Tukar tempat. Tukar Bu. tempat. Tukar tempat. Ya, kalau yang bergeser nanti yang insertion kalau nggak salah ya. Nanti ada lagi tekniknya ada insertion. Kalau yang insertion bergeser. Ya. Berarti ini 22 pindah ke paling belakang. Berarti 10, 15, 3, 8, 22. Ya. Kemudian bandingkan lagi. Nah, ini kan 2, 10, 15, 3, 8, 22. Cari dulu yang paling terkecil yang mana nih? Oh, 3. Nah, 3. Berarti kita bandingkan dulu ke depannya ya. Kita bandingkan 3 sama 2 berarti masih kecil 2. Oke, bandingkan lagi sama yang 10. 3 sama 10 lebih kecil 3. 3 sama 15 lebih kecil 3. Berarti 3 pindah. Oh, 3 sama 8 dulu. 3 sama 8 kita bandingkan. Lebih kecil 3. 3 sama 22 berarti masih kecil 3. Nah, baru kita pindahkan lagi. Ini berarti masih 2. Kemudian 3, 15, 10, 8, 22. Nah, lalu kita bandingkan lagi di sini. Bandingkan lagi ya. 15 dengan 10, dengan 8, dengan 22. Cari yang paling terkecil. Ternyata angka 8. Ya, pindahkan lagi yang ke 8 ke depan. Cek lagi. 8 dengan 15. Masih kecil mana? 8. Cek lagi sebelahnya. 8 dengan 10. Masih kecil mana? 8. 8 dengan 22. Masih kecil mana? 8. Ya, berarti kita pindahkan. Tukar dengan 8. Nah, 8 di sini. 10 tetap. 15 di sini. Lalu 22. Nah, setelah ini dicari nih, ini kira-kira sudah urut apa belum? Nah, kita perlu bandingkan lagi, kita perlu cari lagi nggak yang paling terkecil? Tidak ya, karena sudah urut, berarti kita sudah dapatkan solusinya, ya, sampai dia langkah ke 4 kalau nggak salah ya di sini ya. Ini karena ini ya. Nah, ini kan langkah 1 ya. Ini memang penulisannya agak banyak ya. Jadi ini kita diulang 22, 10, 15, 3, 8, 2. Kemudian 22 tukar tempat dengan 2.
2 pindah. Ya, tulis lagi 2, 10, 15, 3, 8, 2, 2. Nah, ini iterasi 1. Kemudian iterasi keduanya, berarti diambil yang angka yang paling belakang ini. Ya, 2, 10, 15, 3, 8, 2, 2. Ya, bandingkan lagi. Ya, 2, 10, 15, 3, 8, 2, 2. Paling kecil yang mana? 3. Jadi pindahkan. 2, 3, 15, 10, 8, 2, 2. Ini iterasi kedua. Kemudian iterasi ketiga. 2, 3, 15, 10, 8, 2, 2. 2, 3, 15, 10, 8, 2, 2. Pindahkan lagi 8, ternyata paling kecil ada. Berarti pindahkan ke depan. Ya, dibandingkan kan ya. Bandingkan 1, 1, 2, 3, 8, 10, 15, 2, 2. Iterasi ketiga. Iterasi keempat. Pindahkan lagi, cek lagi 2, 3, 8, 10, 15, 2, 2. Nah, cek lagi yang nilai berikutnya. 2, 3, 8, 10, 15, 2, 2. Nah, ternyata sudah pas nih. Ya, sudah optimal. Urutannya sudah benar dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, itu sampai di iterasi keempat. Iterasi kelima, ya, pengecekan lagi sih sebenarnya ya. Nah, ini kan udah sama ya, iterasi kelima 2, 3, 8, 10, 15, 22. Kemudian ini sudah sama ya. Sudah tidak perlu lagi ada yang dipindahkan ya. Jadi sudah sampai ke iterasi. Nah, ini karena bilangannya ya, bilangannya ada 6, jadi disesuaikan di sini iterasinya nih. Iterasi 5, iterasi yang ke-6. Nah, ini ilustrasinya ya. Gampang ya, cara selection-nya. Nah, kemudian ini untuk program di Python-nya ya, saya tidak tuliskan. Jadi kalian nanti coba saja ya. Nanti hasilnya ketika diurutkan, nanti hasilnya seperti ini. 2, 3, 8, 10, 15, 22. Kemudian berikutnya, teknik bubble sort. Nah, untuk yang selection sort, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kah? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, yang bubble aman. Yang bubble aman. Yang selection aman. Nah, berikutnya bubble. Metode bubble ya, karena dia namanya bubble. Saya save dulu deh. Nanti kalau misalkan tiba-tiba mati, kita join ulang lagi ya. Soalnya laptopnya lagi suka mati tiba-tiba nih. Metode bubble sorting ya, metode pengurutan dengan membandingkan data nilai elemen yang sekarang dengan nilai elemen berikutnya. Ya. Pembandingan elemen dapat dimulai dari awal atau mulai ya dari paling akhir. Bisa mulai paling awal atau paling akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar ya untuk ukuran menarik atau lebih kecil, nah ini baterai udah mulai habis. Sebentar ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah bubble sort ya.
Pembandingan elemen dapat dimulai dari awal atau mulai dari paling akhir. Jadi untuk perbandingannya ya bisa dari awal atau di paling belakang. Kalau misalkan elemen urutannya lebih besar ya, jadi dari besar ke kecil berarti urutannya menurun ya. Nah, ini terus terbalik nih. Ini untuk urutan menurun atau lebih kecil dari kecil ke besar berarti untuk urutan menaik. Ya. Kemudian dari elemen berikutnya maka posisinya ditukar. Ya. Tapi jika tidak maka posisinya tetap. Jadi tidak perlu ditukar. Ya. Oke, kita lihat bubble sort. Prinsip kerjanya adalah yang pertama, pengecekan mulai dari data ke-1 sampai data ke N. Ya, jadi cek dulu biasa ya. Kita lihat nilai-nilainya dari 1 sampai akhir. Kemudian bandingkan data ke N dengan data sebelumnya. Berarti yang dibandingkan adalah yang di belakangnya, bukan yang di urutan paling kecil. Kalau tadi kan selection paling kecil kita cari, terus kita pindahkan. Tapi untuk bubble, kita lihat di belakangnya dulu. Ya, bandingkan dengan data sebelumnya. Kemudian, jika lebih kecil, maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan yang ada di depannya. Ya, atau sebelumnya. Nah, ini dipindahkannya satu per satu. Ya, dipindahkannya satu per satu. Jika lebih besar, maka tidak terjadi pemindahan. Jika bilangan yang di belakangnya lebih besar dari bilangan yang pertama, maka tidak perlu dipindahkan. Tapi kalau misalkan ternyata lebih kecil, baru dipindahkan. Lalu ulangi langkah 2 dan 3 sampai dengan sort optimal. Ya. Nah, ini contoh. Bilangannya sama seperti yang tadi. Ya. Bilangannya sama seperti yang tadi, 22, 10, 15, 3, 8, 2. Nah, kita bandingkan. Ya. Ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di bilangan pertama adalah 22. Ya, bilangan 22. 22 kita bandingkan dengan 10. Ya, lebih kecil 10. Lalu 22 dengan 10 kita bandingkan dulu ya. Nah, ternyata lebih kecil 10. Nah, kita lihat lagi. 22 dengan 15. Masih 15 ya. Kemudian 22 dengan 3. Ada masih lebih kecil 3. Kemudian 22 dengan 2. Ya, lebih kecil 2. 22 dengan 8. Ternyata lebih kecil 2. Baru kita pindahkan nilainya 2. Gitu. Ya, 2, 22, 10. Urutannya tetap 10, 15, 3, 8. Ya. Nah, ini kita lihat nih ya. Di sini kok ada perpindahan ya. Perpindahan antara, kan posisi 3. Posisi 3 ke 2. Nah, ini bergeser. Ini bergeser. Ya. Jadi 2-nya pindah ke depan, terus mundur itu 22, 10, 15. Karena 2-nya udah pindah ke depan, jadi 3 di sini ya. Geserannya, kemudian 8. Ya. Lalu ini saya coba di sini juga deh ya. Biar enak lihatnya, 22, 10, 15, 3, 8, 2. Nah, kan kita bandingkan dulu ya. Antara 22, lihat dulu ya, belakangnya 10. 22 dengan 10, lebih kecil 10. Kita bandingkan lagi tapi dengan belakangnya. Ya, bandingkan lagi dengan belakangnya. Ada 10, belakang 10, 15. 22 dengan 15. Lebih kecil, 15. Tapi kita bandingkan lagi. Ya, 22 dengan lebih kecil di belakangnya, 3. Ternyata masih lebih kecil 3. Kita bandingkan lagi dengan belakangnya, 8. Bandingkan dengan 22, masih kecil 8. 22 dengan 2. Kita bandingkan lagi, ternyata masih lebih kecil yang 2. Baru kita pindahkan. Sini 2. Ya. Kemudian bergeser.
Di sini 22, 10, 15, 3, dan 8. Nah, berikutnya, iterasi yang kedua. Nah, berarti kita sama. Ya. Nah, ini kita pindahkan lagi. Ya, 8 lebih besar dari 3. Ya, 8 lebih besar dari 3. Kita lihat sini. 22 kan masih lebih besar ya. 10, 15, 3, dan 8. Ternyata 8 ini masih lebih besar dari 3. Ya, maka 3 lah yang pindah ke depan. Ya. Jadi di sini 2, 3, 22, 10, 15, kemudian 8. Nah, berikutnya dibandingkan lagi. Bandingkan lagi dengan yang di belakang. Ya. Berarti ternyata yang paling belakang ini adalah 8. Ya, 8 kita bandingkan dengan 22. Ternyata lebih kecil 8. Maju lagi. 2, 3, 8, 22, 10, 15. Nah, baru bandingkan lagi. Ya. Nah, sekarang yang paling belakang ini adalah 15. Ya. 15 dengan 22. Lebih kecil 15. 15 dengan 10. Lebih kecil 10. Pindah lagi 10-nya 2, 3, 8. Kemudian berapa? 10. Kemudian di sini berapa nih? 22. Ya, 22. Kemudian di sini 15. Nah, ini masih belum bergeser ya, masih di sini. Nah, berikutnya baru kita pindahkan ya. Kita bandingkan lagi 15 dengan 22. Ya, 15 dengan 22 berarti pindah. Ya, karena lebih kecil 15 maka dia pindah. 2, 3, 8, 10, 15, 2, 22. Gitu ya. Nah, ini kan sudah urut ya. Berarti sudah sudah optimal. Ya. Nah, sini juga sama ya perbandingannya, iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, kemudian iterasi keempat, kelima, sampai ke 6. Ini harusnya iterasi ke-6-nya ya, kepotong kayaknya nih. Ini kan 22, 15-nya belum urut. Nah, ini langkah penyelesaian bubble sort ya. Jadi cek dulu ya. Proses 1 ini 22, 10, 15, 3, 8, 2. Ya, 2-nya kita bandingkan dengan 22, 10, 15 gitu. Ya, ini boleh dibaca juga. Ini istinya sih sama. Ya. Sama dengan pengurutan hasilnya ini 2, 3, ya 22, 10, 15, 8. Nah, ini kan masih ada ya, belum urut ya. 8 di sini, 10 di sini, 15 baru pindah 22. Ya, itu proses ketiga, keempat sampai dia proses ke-5. Nanti tinggal 1 menit lagi nih ya, nanti join lagi ya. Nah, ini untuk penggunaan listing kode dengan pemrograman Python ya. Nanti silakan coba. Berikutnya adalah quick sort. Ya, quick sort merupakan metode sort tercepat ya karena quick. Quick sort diperkenalkan oleh C.R. Horn. Ya, quick sort, partition, exchange, sort. Karena konsepnya membuat bagian-bagian dan sort dilakukan per bagian. Nah, sortingnya ini dilakukan per bagian-bagian. Pada algoritma quicksort, pemilihan pivot merupakan hal yang menentukan apakah algoritma quicksort tersebut akan memberikan performa terbaik atau terburuk. Ya, jadi kita cari pivot, pemilihan pivot. Ya.